Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe ya. Dan ke atas. Kita yang di bawah kelihatan orang di atas, di gunung misalnya. Kelihatannya dia bebas merdeka, padahal napasnya susah. Itu zahirnya kelihatannya dia merdeka. Susah, padahal nafasnya apa? Sesak. Demikianlah banyak kita tertipu melihat orang kelihatannya di medsos kelihatannya bahagia, ketawa ketiwi, senang-senang, belum tentu. Kalau dia tidak beriman, tidak bertakwa, omong kosong dia bahagia. Mustahil, saya bilang mustahil. Saya katakan tadi Allah Maha Adil. Siapa saja bisa bahagia. Ente kaya bisa bahagia, ente miskin bisa bahagia, ente terkenal bisa bahagia, ente tidak terkenal juga bisa bahagia. Bahagia tidak di tangan orang, bahagia di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sederhana, antum bangun malam, bangunkan istri, salat malam. Ente pasti bahagia. Lebih sayang sama istri, lebih cinta sama istri. Baca Quran, ayo Mas, murojaah Mas. Apa murojaah? 3 kul. Meskipun 3 kul. Murojaah. Kamu dengar ya? Apalagi kalau murojaah surat Al-Baqarah, Masya Allah. Bahagia enggak? Bahagia, sederhana. Enggak usah susah-susah. Taib, itu ayat, salah satu ayat tentang la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tadi saya sebutkan juga iman dengan mengikuti petunjuk Allah. Antum bisa lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 38 dan juga dalam surat Taha, saya enggak tahu ayat berapa ya. Ya, faman ittaba hudaya fala yadhillu wala yashqa, di akhir surat Al-Baqarah ketika Allah bercerita kisah Nabi Adam, ya. Saya carikan ayatnya lah biar antum enggak sedih. Dalam surat Al-Baqarah ayat 123. Ya, Allah berfirman, qala bita minha jami'an. Turunlah kalian ke bumi. Ya, engkau dan Adam atau engkau dan iblis, Adam dan Hawa turun atau engkau dan Adam dan iblis turun. Turunlah ke bumi seluruhnya. Ba'dhukum li ba'dhin adu, sebagian kalian menjadi musuh bagi kalian, maksudnya Adam dan iblis. Kemudian Allah berkata, fa imma ya'tiyannakum minni huda. Siapa yang didatangkan petunjuk dariku, famanittaba hudaya, maka siapa yang mengikuti petunjukku, fala yadhillu wala yashqa, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Ini terkait dengan kehidupan akhirat atau kehidupan di bumi? Kehidupan di bumi. Ya. Maka wala yashqa, tidak sengsara itu maksudnya di bumi dengan syarat mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Satunya lagi, coba lihat surat Al-Baqarah ayat 38. Silakan buka. Surat Al-Baqarah ayat 38. Ini menguatkan penafsiran yang disebutkan tadi Tahir Ibn Ashur. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, qala bitu minha jami'an. Turunlah kalian seluruhnya dari langit ke bumi. Adam, iblis, Hawa semua turun. Kemudian Allah berfirman, fa imma ya'tiyannakum minni. Ya. Maka barang siapa mengikuti petunjukku, faman tabi'a hudaya, ya. Jika datang petunjukku kepada kalian, faman tabi'a hudaya, maka saya mengikuti petunjukku, fala khaufun alaihim walahum yahzanun, maka tidak ada kekhawatiran atasnya dan tidak ada kesedihan. Maksudnya di dunia atau di akhirat? Di dunia, di bumi. Ini dalil bahwasanya namanya kebahagiaan itu tidak ada khawatir, tidak ada kesedihan, bukan cuma di surga saja. Di bumi juga orang beriman akan merasakan ini. Kita tidak menafikan benar dia sedih, kita juga sering sedih. Orang-orang beriman juga sering sedih, para anbiya juga sedih. Ada khawatir, ada, tapi tidak bercokol, akan sirna dengan cepat. Kenapa? Keimanannya, cahaya imannya begitu kuat sehingga kebahagiaan segera datang menghampirinya dan mengusir kesengsaraannya. Taib. Yang kedua, yang berikutnya, ayat yang terkait dengan fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Yang berikut yang saya sebut ini hanyalah perincian dari iman dan takwa. Hanyalah perincian dari iman dan takwa. Di antaranya Allah sebutkan tentang keikhlasan. Siapa yang ikhlas dia bahagia. Kata Allah dalam surat Al-Baqarah 112. Bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Justru siapa yang aslama wajhahu, hampir seluruh ahli tafsir mengatakan siapa yang ikhlas. Kata Allah, siapa yang menyerahkan wajahnya kepada Allah, maksudnya ikhlas. Dia fokus, orientasinya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala.
Ketika dia beramal soleh, dia tidak mengharapkan pujian, tidak mengharapkan sanjungan, tidak mengharapkan pengakuan, tidak mengharapkan penghormatan, tidak mengharapkan orang-orang melayani dia, tidak sama sekali. Dia murni karena Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi wa huwa muhsin, dia punya sifat ihsan. Orang ini yang bahagia, kata Allah, falahu ajru inda rabbih, maka bagi dia pahala di sisi Allah, yaitu di surga. Di dunia wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada kesedihan. Baik. Ayat ini bahwasanya orang ikhlas bahagia didukung juga dengan makna yang sama dalam surat Al-Baqarah ayat 262. Kalau tadi ayat berapa? 112. Sekarang ayat surat Al-Baqarah 262. Allah berfirman, "Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha, lahum ajrum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun." Orang-orang yang berinfak, menginfakkan harta mereka di jalan Allah, yaitu bersedekah, berbuat kebaikan. Thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha. Kemudian mereka tidak mengikutkan infak mereka dengan man dan adha. Man itu merasa punya hutang budi sama orang. Saya sudah bantu dia. Itu namanya man, merasa punya utang jasa, punya jasa sama orang. Itu namanya man. Terkadang dia ungkapkan, terkadang dia merasa dalam dirinya. Ini kurang ikhlas. Kurang ikhlas. Berarti dia ketika berbuat baik dia berharap jasanya dibalas. Kurang ikhlas. Wala adzan, dan dia tidak mungkit-mungkit untuk menyakiti orang tersebut. Saya kan sudah pernah bantu kamu lupa ya waktu kamu lagi susah. Ya, kamu lupa lah. Yang belikan kamu ini siapa, yang kamu lupa ya. Itu namanya adzan. Siapa yang bersedekah, sedekahnya bersih dari ini, tidak merasa punya jasa kepada orang dan tidak ungkit-ungkit untuk menyakiti hati orang yang dia bantu tersebut, berarti dia ikhlas. Orang ini kata Allah, fala khaufun lahum ajrum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka dapat pahala khusus di sisi Allah dan mereka tidak khawatir dan mereka tidak bersedih. Kenapa? Karena mereka ikhlas. Ini penting ikhwan, yang buat kita tidak bahagia karena kurang ikhlas. Tapi kalau kita ikhlas, semakin kita ikhlas kita semakin apa? Bahagia. Karena kita tidak butuh komentar dari orang lain. Dan kita tidak butuh balas budi dari orang lain. Apa kata Allah tentang para penghuni surga? Mereka berkata, innama nut'imukum liwajhillah. Sungguhnya kami ini memberi makanan kepada kalian karena mencari wajah Allah, karena ikhlas. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak butuh balasan dari kalian dan tidak butuh terima kasih dari kalian. Di antara ciri-ciri orang tidak ikhlas, dia menunggu. Perhatikan, menunggu dipuji, menunggu dibalas kebaikannya, itu tidak ikhlas. Cek diri kita. Ketika kita berbuat baik kebaikan, kita butuh nunggu dipuji enggak? Berarti kita masih enggak beres. Ini merusak kebahagiaan kita. Kita masih nunggu enggak dibalas kebaikan kita oleh dia? Kalau kita masih nunggu berarti belum ikhlas. Intidharus thawab minan nas. Menanti-nanti ganjaran dari manusia. Jangankan mendapat, menanti saja itu berarti belum ikhlas. Maka ini yang menunggu merusak kebahagiaan. Orang semakin riya, semakin ingin diakui. Sebagian orang mungkin ingin tampil selalu perfect, top, agar dipuji, agar diakui, agar dihormati, agar dicium tangannya, agar selalunya. Ini orang tidak bahagia. Hidup dalam kesemuan. Kebahagiaan itu di hati, bukan dari komentar manusia sama kita. Kebahagiaan itu cahaya yang Allah berikan dalam hati manusia. Meskipun tidak ada orang lihat kita bahagia sendiri. Tidak butuh pengakuan orang lain. Tidak butuh pujian sanjungan orang lain. Satu dunia mencemooh, memaki-maki, tapi kalau Allah kasih bahagia, tetap bahagia. Satu dunia muji-muji, tapi kalau Allah cabut kebahagiaan, tidak bakalan bahagia. Makanya saya sering bilang, kebahagiaanmu bukan di mulut netizen, bukan. Kebahagiaan kalian bukan di komentar netizen. Jangan bikin kegiatan-kegiatan yang kita ingin jadi pusat perhatian untuk dipuji atau disanjung. Biasa-biasa ajalah. Agar kita terbiasa untuk biasa-biasa, tidak menanti sanjungan mereka. Tapi kita kalau sudah mulai membranded diri sendiri, mulai bikin gaya terlalu banyak gaya supaya diakui orang, dilihat orang, kita akan tersiksa sendiri. Kapan kita tidak tampil sebagaimana perfect yang biasanya, kita sendiri nggak enak mau tampil, nggak enak dilihat orang, kita susah sendiri. Karena kebahagiaan kita di tangan mereka, bukan dalam hati kita. Biasa-biasa aja. Jadi yang merusak kebahagiaan kita itu kalau tidak ikhlas. Jengkel atau tidak, kita bantu orang, terus orang itu maki-maki kita. Jengkel atau tidak?
Jengkel karena kita nunggu pujian dia. Itu dibantu malah maki-maki, kurang ajar. Tapi kalau kita ya sudahlah. Urusan saya dengan Tuhan, bukan dengan dia. Dia mau maki, dia enggak ngakui, dia mengingkari. Urusan saya dengan Tuhan, Allah sudah tahu, saya bantu. Selesai. Saya tidak bermuamalah dengan dia. Saya bermuamalah dengan Rabbul Alamin. Jadi ini. Bala man aslama wajhahu. Justru siapa yang menyerahkan wajahnya kepada lillah, kepada Allah, dia ikhlas. Maka ikhwan dan akhwat, bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar kita hidup la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, tidak ada kekhawatiran atas mereka, tidak ada kesedihan, maka paksa diri untuk ikhlas, latih diri untuk ikhlas. Caranya untuk ikhlas di antaranya latih diri untuk ibadah sendirian, tidak ada yang lihat. Afwan Ustaz, sampai jam berapa? Setengah 11. Okay. Masalahnya jadwal makannya biar jelas. Makan siang. Oke, setengah 11 ya. Jadi latih diri kita untuk apa? Untuk ibadah sendirian. Salat malam, baca Quran sendirian di pojok. Dan latih diri kita untuk tidak selalu jadi pusat perhatian. Sebagian orang suka ada sedikit-sedikit foto, pamer, sedikit-sedikit biar orang lihat terus. Nah, kita terbiasa jadi bahan komentar orang. Hati ini lemah. Akhirnya kita merasa nyantai, merasa enjoy dengan komentar orang setiap hari. Kalau tidak dikomentari kayaknya ada yang kurang. Terkenalah penyakit apa namanya? Narsis. Jadi itu bisa menimpa siapa saja. Menimpa antum, menimpa dai, menimpa siapa saja. Narsis, pinginnya jadi pusat perhatian terus. Ada sesuatu yang baru, pingin orang biar puji kayak apa, kayak oh mantap, inilah. Masya Allah, tabarakallah. Sampai kapan kita mau begitu? Menggantungkan kebaikan kita sama orang. Jangan latih diri kita untuk terbiasa dikomentari, biasa kita sendiri, tenang aja. Enggak usah aneh-aneh, enggak usah tampil macam-macam. Biasa aja. Dakwah enggak usah aneh-aneh. Karena kita nanti yang sengsara sendiri. Oleh karenanya ikhlas ini kelihatannya sepele tapi dia merupakan titik penting orang meraih kebahagiaan. Siapa yang hatinya fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mencari keridhaan Allah, orientasinya hanya Allah Subhanahu wa taala, Allah mudah berikan dia kebahagiaan. Makanya orang salat malam. Kalau orang salat malam, kita tahu dia orang soleh. Mungkin masalah bertumpuk pada dia, masalah ini, masalah tapi dia masih tersenyum biasa-biasa saja. Kenapa? Allah telah janjikan kepada dia, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Masalah bertumpuk tapi dia bisa hadapi. Kita lihat dia tenang, dia bisa hadapi, dia orang soleh. Insyaallah lewat. Bisa dihadapi. Kenapa? Dia orang soleh. Kita khawatir kepada siapa? Khawatir orang yang jauh dari Allah. Kita khawatir gimana nanti? Dia nanti gimana ini? Kita khawatir sama dia. Taib. Di antara juga sumber kebahagiaan masih dalam koridor ayat la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Adalah orang yang suka berinfak, membagi kebahagiaan kepada orang lain. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 274. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyah." Dan orang-orang yang menginfakkan harta mereka di malam hari atau di siang hari, sirran wa alaniyah, sembunyi-sembunyi maupun terlihat. Falahum ajruhum inda rabbihim, maka bagi mereka pahala mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala khaufun alaihim wa lahum yahzanun, dan tidak ada kekhawatiran atas mereka dan mereka tidak bersedih. Maka di antara sebab seorang bahagia adalah berinfak. Tapi harus ikhlas kepada Allah. Dan di sini Allah sebutkan perlu kita perhatikan. Pertama, Allah menggunakan fi'il mudhari', alladzina yunfiquna. Orang-orang yang berinfak. Infak fi'il mudhari' menunjukkan istimrar. Ya. Apa kalau bahasa Inggrisnya? Bukan past apa present continuous apa? Tense ya, begitu katanya. Terus menerus berkesinambungan. Makanya Allah katakan bil-lail wan nahar. Siang malam. Kapan dia ada kesempatan, siang dia infak. Kadang kesempatan malam dia berinfak. Dia mau transfer siang oke, malam juga oke. Tinggal pencet klik, paham? Sirran wa alaniyah, depan orang oke, sembunyi-sembunyi juga oke. Ada orang sudah bismillah kasih. Ada waktunya sendiri-sendiri sembunyi, enggak ada yang tahu, dia infak. Selalu suka berinfak. Infak sudah merupakan perangai dia.
Dan saya bilang ikhwan, saya dapati orang-orang, teman-teman dekat tentunya, mereka suka berinfak. Sampai kalau sudah sering berinfak, tidak berinfak, gelisah. Infak sudah merupakan kecanduan bagi mereka. Candu, pingin berinfak. Enggak berinfak, uang ngapain Ustaz? Ini mau diapain? Candu, mau taruh kemana? Cuma dia kadang tanya supaya tahu taruh di mana yang lebih baik. Kenapa kecanduan? Jangan sampai kebalik, kecanduan pelit. Pelit hukum asal. Rubah. Sering berinfak, latihan, lama-lama kecanduan. Ya Allah, ente keluarkan, Allah ganti. Ya bena Adam, unfik alaik. Wahai anak Adam, infaklah, aku akan berinfak kepadamu. Allah ganti dengan lebih baik. Lebih baik, lebih banyak, lebih berkah. Dan di antara kenikmatan yang disegerakan adalah orang yang berinfak bahagia. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada kesedihan. Infak sebab menolak kekhawatiran dan menolak kesedihan. Ente sering sedih, banyak berinfak. Pilih harta yang ente senangi, infak, insya Allah sedih hilang. Ente suka ngomel-ngomel, infak. Biar kurang ngomelnya. Infak. Ini yang atur hati kita siapa? Allah. Ketika infak Allah tahu atau tidak? Tahu. Sedikit banyak ikhlas, tidak siang hari malam hari, besar kecil Allah tahu. Dan ini sifat yang harus continue pada seseorang jika dia memiliki harta. Alladzina yunfiquna. Yang orang-orang yang continue dalam berinfak siang dan malam, terang-terangan atau sembunyi-sembunyi menginfakkan harta mereka. Di antara sebab-sebab disebut oleh para ulama, di antaranya kenapa orang berinfak bahagia? Di antaranya gampang, al jaza' min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Ketika dia membagikan kebahagiaan kepada orang lain, Allah kasih dia juga apa? Bahagia. Dalam hadis banyak sekali. Ya. Man naffasa kurbatan. Siapa yang menghilangkan atau nafas itu bukan menghilangkan, meringankan. Bisa jadi hilang, bisa jadi cuma ringan, tetap ada tapi ringan. Nafas seperti membuat dia nafas. Tadinya sempit bisa bernafas dikit. Siapa yang mengurangi penderitaan saudaranya, maka Allah akan kurangi penderitaannya. Al-jazaa min jinsil amal. Ya. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama seorang menolong saudaranya. Siapa yang berikan kebahagiaan kepada orang lain, Allah akan berikan kebahagiaan kepada dia. Ya akhi, ada orang susah, nangis setengah mati, kita bantu. Ya Allah, sebelum dia bahagia kita bahagia lebih dahulu. Sebelum dia bahagia, kita lebih bahagia lebih dahulu. Kebahagiaan dia mungkin semu cuma sebentar, kebahagiaan kita abadi. Gara-gara kasih infak sama dia, Allah kasih kita bahagia di dunia dan berlanjut sampai di surga kalau kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahagia abadi. Oleh karenanya orang yang berinfak akan diberi kebahagiaan. Kemudian juga di antaranya saya bacakan ini perkataan Syekh Sa'di kalau tidak salah ya. Beliau berkata wa hadza bisyaratun lil munfiqin bi tibil 'aishi fid dunya. Dan ini adalah kabar gembira. Ya. Atau kalau enggak Thahir bin Asyur saya lupa tulis sumbernya. Ini adalah kabar gembira bagi orang berinfak dengan hidup yang baik di dunia, fala yakhafuna i'tida'a al-mu'tadin. Maka dia tidak perlu khawatir ada orang yang melakukan pelanggaran terhadap dia. Li'anna Allah aksabahum mahabbatan nas iyahum, karena Allah membuat orang-orang suka sama dia. Dia tidak cari pujian manusia, tapi kalau dia sering kasih orang senang sama dia atau tidak? Senang meskipun tidak dia cari, otomatis Allah buat orang-orang senang sama dia, sehingga dia tidak perlu khawatir. Dan seterusnya ya. Jadi salah satu cara agar kita bisa bahagia, latih diri kita untuk terus berinfak. Ya. Kalau kita punya harta banyak, infak yang besar. Kalau kita punya harta sedikit, infak sedikit. Yang penting kita berinfak. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, ittaqun nar walau bi syaqqit tamrah. Jagalah dirimu dari neraka jahanam meskipun berinfak sepenggal apa? Korma. Bukan diajar pelit oleh Nabi, bukan. Tapi kalau kamu punya harta cuma satu korma, infaklah sepenggalnya. Ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam hadis Rasulullah mengatakan sabaqa dirhamun mi'ata alfi dirham. Satu dirham mengalahkan 100.000 dirham. Kok bisa satu dirham mengalahkan 100.000 dirham? Saat bertanya, "Kaifa dzalika ya Rasulullah?" Kok bisa? Rasulullah jelaskan ada satu orang, dia tidak punya illa dirhaman, dia tidak punya harta kecuali 2 dirham. Maka dia pilih dirham yang keping yang terbaik, kemudian dia infakkan. Sehingga yang dia infakkan itu 50% hartanya.
Yang satu punya harta banyak dan dia ambil 100 ribu dia infakkan. Ternyata yang 1 dirham mengalahkan 100 ribu dirham. Urusan pahala serahkan kepada Allah. Jangan Anda remehkan kebaikan meskipun sedikit pun. Nabi yang larang meremehkan. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan meremehkan kebaikan meskipun sedikit. Anda punya harta sedikit, infakkan meskipun sedikit. Urusan pahala serahkan sama Allah. Bisa jadi 1 dirham mengalahkan 100 ribu dirham. Para ibu-ibu, para istri, motivasi suami untuk berinfak. Karena sering akhlak suami tergantung kepada apa? Istri. Ada seorang laki pelit, ternyata yang ngajari pelit siapa? Istrinya. Suaminya mau berinfak, ojo mas. Ya. Ojo melulu ya. Kenapa? Ini listrik belum bayar. Nanti anak-anak gimana sekolahnya? Nanti gini. Sampai suaminya mau kasih hadiah sama orang tuanya, ojo mas. Jangan, ibu sudah cukup, nggak apa-apa. Ibu juga nggak pernah minta. Ibu orangnya qanaah. Akhirnya suaminya pelit. Yang ngajarin pelit siapa? Istri. Luar biasa. Sampai istri ngajar suaminya berhutang. Ayo mas, utang mas. Beli ini baru, beli anu baru. Aduh susah, sayang uang dah ada. Tenang, tawakal sama Allah. Allah pasti ganti. Utang aja mas. Utang akhirnya. Yang ngajarin suaminya pelit istrinya. Sebaliknya ada seorang laki Masya Allah muda berinfak. Yang ngajarin siapa? Istrinya. Mas itu ibumu lupa. Belum kamu kirim. Bapakmu, kakakmu, adikmu, tantemu. Mas kamu tuh gimana sih? Masa lupa sama adik? Mas tetangga jangan lupa. Suaminya berinfak. Yang ngajarin siapa? Istrinya. Ini sebab kebahagiaan. Taib, ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah ya sebagian sebab kebahagiaan yang semuanya kembali kepada iman dan takwa. Siapa yang ingin bahagia, maka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan maksiat sejauh-jauhnya. Kalau kita terjerumus segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka cahaya kebahagiaan akan datang menerpa hati kita sedikit demi sedikit. Semakin kita jauh dari Allah, semakin kita banyak maksiat, semakin kita mengumbar pandangan, semakin kita banyak ghibah dan namimah, semakin kita sombong, semakin kita hasad, semakin kita merendahkan orang lain, semakin banyak kebahagiaan dicabut dari hati kita. Semakin kita riya, semakin kita harap pujian manusia, semakin banyak kebahagiaan dicabut dari hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita semua kebahagiaan.